Halo sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, dengan Nyoman. Sekarang hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Nah, posisi kami berada di kota Jogja, di bagian selatan, jadi di jalur ring road ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sedikit sharingkan ke teman-teman. Jadi setelah kami menggunakan Toyota All New Veloz ini dari bulan Mei, Juni, dan Juli teman-teman. Jadi sudah 3 bulan, hampir 3 bulan ya, kami menggunakan Veloz. Nah, selama 3 bulan kami pakai Toyota All New Veloz ini, kami merasa sangat puas sekali teman-teman. Apalagi kami setelah mengupgrade 5 hal ya, kami coba upgrade di mobil ini. Jadi yang pertama kali kami pasang itu adalah subwoofer kolong teman-teman. Jadi subwoofer kolong ini juga buat saya jadi sedikit menambahkan power atau bassnya. Nah, mungkin bisa didengar ya, jadi suara dari audio. Dan kami biasanya cukup di volume 5 teman-teman. Di volume 5 itu sudah cukup keras buat saya. Jadi biasanya saya paling menggunakan volume itu di angka 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini di daerah tikungan, nanti coba akan saya setel volume yang sekiranya pas ya. Nah, seperti ini ya. Jadi volume audio ini di angka 6 teman-teman. Jadi kalau buat saya masih terlalu tinggi ya. Ini 7. Nah, biasanya saya hanya menggunakan volume di angka nyamannya saya di angka 2 dan 3 teman-teman. Nah, kalau berkendara dengan jarak jauh, saya pikirnya bassnya itu dapat tapi volumenya tidak begitu tinggi. Nah, terus yang kedua kami memasang mengganti lampu fog lamp teman-teman. Nah, lampu fog lamp ini sudah saya pesan dulu sebelum lebaran. Nah, setelah kami pasang ternyata cukup puas saya ya menggunakan ini. Jadi ada 3 jenis lampu. Yang pertama putih, yang kedua putih dan kuning. Nah, yang terakhir itu yang kuning teman-teman. Jadi lampu fog lamp. Nanti akan saya coba pencahayaan dari lampu ini ya. Dan kalau lampu fog lamp dihidupkan, ternyata melebihi dari lampu headlamp teman-teman. Nah, sehingga kalau kita buat perjalanan jauh, jadi kita bisa merasa lebih nyaman. Nah, ini kami kena lampu merah lagi ya. Nah, ini sekarang kita tes bagaimana pencahayaan lampu ya. Sebentar, ini ada mobil lewat, kita tunggu bentar. Nah, ini lampu fog lamp. Kalau ditambah dengan headlamp seperti ini teman-teman. Nah, headlampnya justru malah kurang terang. Nah, terus kalau misalnya saya matikan lagi, jadi lampu kota itu nanti akan berubah menjadi lampu putih dan kuning. Ini kuning ya. Nah, ini putih dan kuning. Nah, ini cukup hanya mematikan dan menghidupkan saja.
Jadi seperti itu ya. Nah, lampunya begitu terang teman-teman, sehingga kami merasa sangat nyaman kalau berkendara dalam jarak yang cukup jauh. Dan yang ketiga, kami membeli dashcam teman-teman yang 70 mile. Nah, itu yang 500 plus ya. Nah, itu juga tentunya sangat berguna buat kita berkendara jarak jauh atau kapanpun ya kalau kita berkendara. Karena mengingat kejadian kami yang beberapa bulan yang lalu, jadi saya sempat accident teman-teman, mobil juga cukup parah. Dan masih bersyukur kami bisa selamat teman-teman. Nah, seandainya di Innova saya pasang dashcam, itu mungkin pasti akan ketahuan. Jadi kecelakaannya seperti apa dan kecepatan berapa itu bisa kedetek. Nah, jadi berkaca dari sana kejadiannya kemarin, akhirnya di Veloz ini saya tambahkan kami pembelian dashcam dan kami pasang. Kalau tidak salah harga kurang lebih sekitar 1.850.000. Nah, sekarang sudah bisa merekam buat di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Itu kamera depan ya. Kalau kamera belakang nanti bisa tombolnya bisa kita alihkan ke kamera di bagian belakang. Nah, itu yang ketiga. Nah, terus yang keempat, kami memasang ini peredam teman-teman. Nah, ternyata dengan penambahan peredam, suara audio juga menjadi lebih kedap dan lebih bagus. Dan beberapa teman-teman yang telah mencoba kendaraan saya ini, itu mereka merasa puas teman-teman. Jadi sahabat saya Pak Julius, jadi kemarin juga sempat nyoba, pada saat menutup dan membuka pintu itu juga sangat kerasa sekali. Jadi pintu kedap. Dan beberapa teman-teman saya yang juga sempat nyoba di mobil ini juga merasakan peredamnya signifikan gitu loh perubahannya. Nah, itu yang keempat ya. Nah, terus yang kelima, kami menambahkan alat penstabil arus teman-teman. Jadi gara-gara saya melihat YouTube dari Fitra Eri, beliau YouTuber ya di otomotif dan sudah sangat terkenal. Dan saya juga ikut merasakan setelah dipasang dengan menggunakan ini Hurricane XCS 7. Nah, itu juga power juga bertambah ya. Jadi karena beban dari resisten itu dikurangi teman-teman. Jadi arus resistennya turun, tapi ampere hour-nya jadi naik gitu loh. Sehingga tarikan itu juga berubah secara jadi sangat terasa. Kalau saya prediksi kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 15% perubahannya. Nah, jadi 5 hal tersebut ya teman-teman yang sudah kami coba upgrade di kendaraan saya ini, dan saya benar-benar merasakan cukup puas dengan menggunakan Toyota All New Veloz. Jadi kalau dulu saya menggunakan Innova teman-teman, sehingga merasakan sekali perbedaan antara Innova dan Veloz. Makanya Veloz ini saya lebih baik saya upgrade sehingga kenyamanan saya merasa menjadi lebih baik gitu loh. Oke, kita belok dulu. Di sini agak rawan ya teman-teman ya. Jadi Pak Ogahnya dulu pernah ketabrak karena saya lihat pakai kacamata yang cukup tebal sekali teman-teman. Dan tim dari Nasmoko Bandel dulu pernah nolong, justru malah dicurigai, dikiranya dia yang nabrak gitu loh. Tapi setelah dijelasin ke keluarganya, akhirnya bisa diterima dengan baik. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Setelah kami mengupgrade Veloz ini dengan beberapa hal, jadi kami merasa cukup puas dan merekomendasi.
Oke teman-teman, jadi saya rasa mungkin itu aja yang bisa sedikit kami sharingkan. Mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Lain kali kita sambung lagi dan dengan informasi yang lain yang tentunya berguna buat kita semua ya. Tentunya salam bahagia buat kita semua dan salam safety driving.